Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula, di mana kita akan meneruskan pembahasan kita atas 100 pemikir utama dalam bidang filsafat, ditambah dengan pemikir-pemikir dari bidang lain yang punya pengaruh besar dalam bidang filsafat. Nah, hari ini kita akan membahas seorang pemikir yang luar biasa, yang mengguncang dunia filsafat, yang tajam mengeluarkan pemikiran feminismenya, dan dia punya juga teori teknologi yang luar biasa. Namanya adalah Donna Haraway. Donna Haraway adalah seorang akademisi yang dikenal dengan gagasannya yang cukup teknologis, bernama A Cyborg Manifesto Cyborg. Teman-teman, Haraway adalah tokoh yang melampaui batas pemikiran tradisional manusia, yang membatasi antara dunia manusia, teknologi, dan alam. Lewat karya-karyanya, Haraway ini nanti akan mengajak kita mempertanyakan sesungguhnya siapakah diri kita ini di era teknologis yang modern, dan siapakah kita ketika teknologi membentuk identitas serta relasi kita bersama orang lain, kita bersama dengan dunia. Nah, teman-teman, mari kita selami lebih dalam pemikiran Donna Haraway. Donna Haraway adalah seorang pemikir dari Amerika Serikat yang lahir tanggal 6 September 1944. Ayah Haraway adalah seorang editor surat kabar, sedangkan ibunya adalah sekretaris yang sudah meninggal ketika Haraway masih muda. Haraway dikenal karena minatnya luas dalam bidang pemikiran, mulai dari biologi hingga teori feminis. Haraway ini pernah belajar zoologi, ya, dan sekaligus dia juga belajar filsafat dan sastra. Dan dari ketiganya itulah tidak heran kalau dia kemudian mendapatkan gelar PhD, ya. Dan PhD-nya atau gelar doktornya ini nggak main-main, ya. Dia dari PhD dalam bidang biologi dari universitas yang elit juga di Amerika Serikat, dari Yale University. Yale University adalah universitas yang prestisius. Meski dia akarnya adalah ilmu biologi, tetapi Haraway ini mengembangkan pemikirannya dalam ranah filsafat kritis, ya, teori kritis yang mungkin teman-teman pernah mendengarnya. Kita sudah membahasnya ketika kita membahas Habermas, ketika kita membahas Derrida, ada Frankfurt School, ya, di mana ada teori kritis, ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, nah itu Haraway mengembangkan pemikirannya dalam bidang itu. Dia lantas menjembatani satu upaya untuk menjembatani ilmu pengetahuan, teknologi, dan studi atau kajian budaya, hingga kemudian dari kombinasi ketiganya itu dia mengeluarkan sebuah karya yang nantinya akan jadi landasan bagi teori feminis dan teori, ini menarik, istilah baru, post-humanisme. Teori post-humanisme. Nah, mari kita tengok dulu, ya, apa sebenarnya pemikiran Haraway, terutama dalam gagasannya tentang A Cyborg Manifesto. Salah satu gagasan yang paling terkenal dari Haraway adalah atau muncul dalam esai yang dia buat tahun 1985 yang dia beri judul A Cyborg Manifesto. Apa sebenarnya cyborg? Yang dia maksud dengan cyborg itu apa? Jadi cyborg ini sebenarnya bukan cyborg beneran, ya, robot, ya, seperti film Terminator begitu, ya, bukan. Cyborg ini
digunakan Haraway sebagai metafora untuk identitas manusia modern, untuk kita semua ini sebagai manusia yang hidup di era teknologi. Jadi metafora, perumpamaan saja. Jadi cyborg itu kan kalau kita lihat ya, definisi cyborg ya di luar Haraway itu kan gabungan elemen manusia dan mesin. Gabungan elemen manusia dan mesin yang melampaui batas-batas tradisional seperti biologis versus teknologis gitu ya, laki-laki versus perempuan, alam versus budaya gitu. Kan ada dikotomi itu ya dalam manusia sebelum cyborg ya, sebelum manusia tradisional istilahnya itu kan selalu ada pembedaan antara yang biologis dan yang teknologis, yang laki-laki dan yang perempuan, yang sifatnya alamiah dan yang sifatnya buatan atau kebudayaan gitu. Nah, cyborg itu melampaui itu karena dia tidak mengenal batas biologi, karena tubuhnya juga berasal dari mesin kan, tapi dia juga ada unsur biologinya karena dia manusia, cuman gabungan sama mesin, jadi nggak ada pembedaan biologi teknologi. Cyborg adalah mesin, jadi tidak ada jenis kelamin di situ. Dan cyborg selain alami, dia juga adalah manusia dan tapi campuran mesin, maka tidak bisa dibedakan yang buatan mana, yang alamiah mana. Nah, cyborg ini menggambarkan manusia abad teknologi dalam pandangan Haraway. Menurut dia, dunia modern ini penuh dengan cyborg karena teknologi itu menyatu dengan kehidupan kita. Coba kita lihat smartphone ya. Smartphone itu kan sudah menyatu, sedemikian menyatunya hingga kita tidak bisa membedakan mana yang teknologi dan mana yang alamiah, yang biologis. Ada banyak contoh lain, misalnya prostetik, kecerdasan buatan dan yang lainnya. Ini semua ini sudah menyatu sehingga dunia ini adalah dunia cyborg. Nah, cyborg bagi Haraway itu bukan hanya soal teknologi, tetapi juga cara berpikir tentang identitas dan hubungan atau relasi manusia. Haraway mengajak kita sebenarnya untuk tidak memandang identitas itu sebagai sesuatu yang tetap atau kaku, melainkan fleksibel dan terus berubah sesuai dengan interaksi kita dengan teknologi dan dengan lingkungan. Nah, teman-teman, dalam bidang feminisme, Haraway ini menggunakan juga metafora cyborg untuk mengkritik cara tradisional kita dalam memandang dunia. Dia mengkritik sekali dualisme atau pembagian dunia menjadi dua kategori yang berlawanan. Dan dalam feminisme jelas ya, pria, wanita. Dia menolak itu karena pembagian itu kemudian tidak fleksibel. Dalam dunia teknologi tidak lagi bisa dibedakan mana pria dan mana wanita. Namanya juga mesin ya. Yang kedua, selain itu, dia juga mengkritik dualisme lainnya di luar feminisme, misalnya alam dan budaya. Dia menolak itu. Manusia dan mesin. Dia menolak pendikotomian, pemisahan itu. Menurut Haraway, pembagian semacam itu sebenarnya mungkin dianggapnya sederhana ya, kan hanya bagi gitu ya. Yang perempuan mana, yang laki-laki mana, yang alamiah mana, yang kebudayaan mana, yang manusia mana, yang mesin mana. Tapi menurut Haraway itu berbahaya. Dualisme seringkali menjadi alat untuk menindas kelompok tertentu. Seperti contohnya perempuan. Seperti contohnya kaum minoritas yang tidak mengenal teknologi, atau kaum yang dianggap terbelakang tinggal di hutan dengan komunitas adatnya. Atau bahkan kemudian dualisme itu juga seolah memudahkan kita untuk mengeksploitasi alam seenaknya sendiri demi teknologi. Padahal seharusnya teknologi itu bisa bersinergi bersama alam. Teman-teman, dalam konsep cyborg milik Haraway, dia menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa loh melampaui batas-batas dualisme tadi. Karena apa? Karena identitas kita ini adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara tubuh kita, teknologi, kebudayaan, lingkungan, dan sejarah. Nah,
Haraway juga percaya, di luar itu tadi ya pemikiran besarnya, bahwa pembedaan yang lain seperti narasi dan fiksi itu juga tidak diperlukan sebenarnya. Karena keduanya, baik itu narasi faktual maupun fiksi, itu keduanya adalah alat penting untuk memahami dunia. Dan fiksi ketika digabungkan dengan narasi faktual ini kan jadi fiksi ilmiah ya. Dalam banyak karya Haraway, dia merujuk pada memang pada karya-karya fiksi ilmiah sebagai cara untuk mengeksplorasi ide-ide besar tentang masa depan, tentang teknologi dan tentang masyarakat. Misalnya teman-teman, dalam kisah fiksi ilmiah misalnya ya, entah itu film, entah itu novel ya, kita kan sering melihat ya hubungan antara manusia dan teknologi yang kompleks ya, hubungannya kompleks ya. Seperti dalam cerita tentang robot yang membantu manusia dalam perjalanan luar angkasa, yang kemudian justru di situ ada hubungan afektif antara manusia dan mesin gitu ya. Robot yang kemudian berlaku dan tiba-tiba punya kesadaran gitu ya. Nah, kisah-kisah fiksi itu sebenarnya memancing diskusi tentang bagaimana teknologi itu mengubah kita manusia, mengubah siapa kita, dan apa artinya menjadi manusia di dunia yang memang semakin terhubung oleh mesin. Saya sebagai saya yang dulu smartphone belum ditemukan, itu berbeda ketika saya sebagai saya di mana smartphone ditemukan dan memudahkan saya untuk berbincang dengan kakak saya yang ada di luar negeri dalam hitungan detik. Dulu kita bisa ketika diundang sebuah acara untuk tidak hadir, karena hanya dengan sistem undangan kertas ya. Tapi begitu smartphone ada, kita seolah terawasi oleh smartphone kita sendiri. Orang lain bisa tahu posisi kita ada di mana ketika kita bolos atau tidak ikut dalam sebuah acara sosial. Jadi siapa kita ini sangat ditentukan juga oleh bagaimana hubungan kita dengan orang lain dalam iklim teknologis. Nah, inilah yang menjadi relevansi antara pemikiran Haraway dengan apa yang kita hadapi hari ini ya, di era digital. Contohnya dengan kehadiran contohnya gini. Dengan adanya media sosial, kita seringkali dalam tanda petik menciptakan identitas kita secara online. Ini kan fenomena yang mirip dengan konsep cyborgnya Haraway ya. Siapa kita di dunia digital adalah campuran dari manusia, teknologi, dan budaya. Siapa kita ditentukan oleh algoritma YouTube, algoritma Instagram. Kemudian yang kedua, itu perkara post-humanisme. Post-humanisme itu artinya setelah humanisme ya. Jadi Haraway itu membuka pintu untuk membayangkan masa depan di mana batas antara manusia dan mesin ini makin kabur. Manusia sebagai manusia sendiri sudah mati, humanisme sudah mati. Yang ada adalah post-humanisme, suatu kondisi di mana manusia dan mesin ini sudah tidak bisa dibedakan bahkan. Nah, pemikiran post-humanisme ini penting ketika kita bicara mengenai teknologi seperti AI. Bahkan sebagai contoh, ketika kita hendak menghubungi seseorang, katakanlah dulu resepsionisnya adalah manusia, hari ini adalah AI. Call centernya itu AI, dan kita berbicara layaknya dengan manusia. Nah, ini kan suatu kondisi di mana hubungan antara manusia dan mesin ini lebih daripada sebelumnya. Lalu belum lagi kita bicara tentang teknologi bioteknologi ya, atau bioengineering. Belum lagi kita bicara juga tentang metaverse. Nah, ini era posthumanisme di mana Haraway sudah membicarakan itu sejak lama. Yang kedua, kenapa relevan bicarakan? Yang ketiga, kenapa kita penting bicara tentang Haraway? Selain karena teknologi tadi, hubungan antara teknologi dan identitas kita yang dibentuk secara online ya, tentang posthumanisme, tapi juga ada tentang krisis lingkungan. Mengapa kita relevan membicarakan Haraway di tengah situasi krisis lingkungan? Ya, Haraway ini dikenal juga dengan sebuah gagasan yang mungkin baru ya untuk teman-teman. Istilah yang dia ciptakan ini,
tentacle kinship. Tentacle kinship ini atau kerabat tentakel ini, itu konsep ini atau gagasan ini dia ajukan untuk mendorong kita memikirkan hubungan kita dengan alam secara lebih intim, tanpa ada pembedaan mana manusia, mana alam, mana manusia, mana lingkungan. Karena kita adalah bagian dari lingkungan, dan lingkungan itu juga adalah bagian dari kumpulan dari manusia. Sehingga karena ada hubungan yang intim ini, tidak ada lagi hubungan hubungan yang dualistis. Hubungannya menjadi dualitas, bukan dualisme. Teman-teman, Haraway ini menarik karena dia juga punya beberapa kutipan yang saya juga ingin bagikan sebelum saya menutup diskusi kita. Misalnya ya, ada 3 kutipan setidaknya. Pertama, dia berkata, I would rather be a cyborg than a goddess. I would rather be a cyborg than a goddess. Aku lebih memilih jadi cyborg, manusia yang menyatu dengan teknologi ya, daripada seorang dewi atau dewa. Daripada menjadi seorang Tuhan, lebih baik jadi cyborg. Apa maksudnya? Ya, jelas sekali bahwa manusia selalu ingin menjadi Tuhan kan, dan perkaranya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi manusia bisa menutup segala kekurangannya ketika dia justru bisa berkolaborasi dengan teknologi, alias menjadi cyborg. Yang kedua misalnya, kutipan yang kedua, we are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism. Maksudnya itu kita tuh sebenarnya adalah hibrida atau campuran antara, tahu hibrida itu seperti tanaman. Hibrida itu berarti tanaman yang hasil pencampuran antara beberapa jenis tanaman gitu ya. Nah, kita ini semua adalah hibrida dari mesin dan organisme biologis. Kutipan yang ketiga misalnya, yang menarik lainnya adalah nothing comes without its world. Nothing comes without its world. Tidak ada yang datang tanpa dunianya sendiri. Artinya ya, setiap manusia kan punya dunianya sendiri ya, dan itulah yang membentuk identitas manusia. Perkaranya dunianya sendiri ini kan dunia yang penuh dengan teknologi. Nah, saya pikir sudah selesai pembahasan kita, cukup sekian. Teman-teman bisa mendalami sendiri ya tentang pemikiran Donna Haraway yang sangat maju bahkan ya. Yang jelas dia adalah sosok yang menyuarakan atau bahkan mendorong kita, mengkampanyekan agar kita berpikir ulang mengenai identitas kita di tengah era teknologi, di tengah era masa depan, di mana tidak ada lagi pembatasan yang jelas antara organisme biologis dan teknologi. Haraway menunjukkan bahwa dunia kita ini semacam campuran kompleks ya, dari manusia, mesin, dan lingkungan alam. Dan inilah yang justru bikin menarik. Jadi akan sangat tidak masuk akal kalau kita menolak teknologi atau sebaliknya menolak alam demi teknologi. Kalau ada teman-teman tambahan atau mungkin koreksi dari penjelasan saya tentang Donna Haraway, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan tetaplah berpikir kritis.